Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Ika Nabila Putri sebagai moderator akan memperkenalkan pemateri-pemateri di kelompok 5. Pemateri pertama Haryani Fitri, yang kedua ada Iva Suryani, dan yang ketiga ada Etina. Baiklah, inilah materi dari kelompok 5 yang akan dibacakan oleh Haryani Fitri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haryani Fitri akan melanjutkan membacakan materi hasil dari kelompok kami. Leksikon mental. Leksikon mental diibaratkan dengan sebuah gudang yang digunakan sebagai tempat penyimpanan barang, dan barang yang disimpan adalah kata. Aitchison 1987 menyebutkan dengan istilah The Human Word Store. Leksikon mental mempunyai sistem yang memungkinkan kita untuk memilih dan mengakses kata-kata secara cepat meskipun kata tersebut disimpan secara acak dengan ribuan kata yang lain. Field 2003 mengatakan bahwa di dalam leksikon mental, kata tidak disimpan sendiri-sendiri, melainkan berkelompok, dan setiap kata berkaitan erat antara satu kata dengan kata yang lain. Baiklah, saya Iva Suryani akan membacakan materi selanjutnya. Kata yang ada pada leksikon mental disimpan dan digunakan sebagai modal dalam berbahasa. Untuk kebutuhan reseptif dan kebutuhan produktif, leksikon berfungsi sebagai penyimpanan kata, mengubah kata, menambah kata, dan membuang kata yang jarang digunakan. Secara umum, terdapat dua perbedaan mental leksikon atau disebut kamus mental dan kamus biasa. Perbedaan-perbedaan itu adalah: 1. Kamus biasa disusun secara abjad. Dengan begitu, keterkaitan satu kata dengan kata sebelahnya, baik kata sebelumnya atau sesudahnya, memiliki kesamaan bunyi maupun huruf. Leksikon mental atau kamus mental menggunakan kesamaan bunyi. Ada banyak faktor yang perlu dilihat seperti kilir lidah. 2. Kamus biasa hanya berisikan kategori sintaksis secara minimal dan tidak masuk lebih dalam untuk mencegah munculnya kalimat yang tidak dapat diterima. Sisi lain dari leksikon mental adalah memiliki informasi yang jauh lebih banyak, lebih lengkap, dan lebih rinci daripada kamus. Ada beberapa pandangan manusia terhadap penyimpanan kata. Yang pertama, pandangan pertama mengatakan bahwa dasar setiap kata disimpan sebagai kata yang terpisah. Terdapat pendapat yang menguatkan pandangan pertama. Pendapat tersebut menjelaskan bahwa retrieval kata dilakukan dengan cepat karena seseorang tinggal mencomot kata yang diinginkan. 2. Pandangan kedua menentang konsep dari pandangan pertama. Pandangan kedua secara khusus menegaskan penyimpanan kata yang efisien itu bukan biasa. Pandangan kedua oleh teori yang mengemukakan penyimpanan berdasarkan morfem dinilai lebih hemat. Di sisi lain, konsep yang dinilai berkaitan dicampur dengan morfem utama dengan afiks yang relevan. Afiks-afiks tidak ditempelkan pada satu morfem, tetapi pada morfem yang memiliki persyaratan tertentu. Secara khusus, pada pendapat yang mendukung pandangan kedua. Pendapat tersebut mengungkapkan bahwa waktu yang harus digunakan pada meretrieve kata multimorfemik lebih lama daripada yang bermorfem satu atau tunggal. 3. Pandangan ketiga mengacu pada kilir lidah. Kilir lidah ialah peristiwa kekeliruan dalam memilih kata mana yang pembicara perlukan. Secara umum, jika konsep kata tersimpan dalam bentuk morfem, maka terjadinya peristiwa kilir lidah akan dapat diminimalisir. Faktor-faktor yang memengaruhi pada penyimpanan kata. Menurut Darjo Wijojo, beberapa faktor penyimpanan kata diantaranya yaitu: 1. Pada suatu kata akan mudah diretrieve apabila kata itu sering dipakai. 2. Di dalam medan semantik, kata-kata yang memiliki suatu ciri tertentu dimasukkan ke dalam suatu medan yang sama. Menjadikan kilir lidah hanya terjadi pada kata dari satu medan makna yang sama. Medan semantik juga berupa kata-kata yang berlawanan. 3.
Di dalam medan semantik, kata digunakan untuk meretrieve kata di dalam kilir lidah. Kata yang terkilir pasti berasal dari kategori sintaksis yang sama. 4. Pembagian kata menjadi kata utama atau content words dan kata fungsi atau function word dalam mempengaruhi proses penyimpanan dan retrieval kata. 5. Kemiripan bunyi menjadi alasan yang mudah pada penyimpanan dan meretrieve kata. Terjadi karena kata akan disimpan berdasarkan kesamaan bunyi. Konsep tersebut menunjukkan bahwa di dalam leksikon mental, seseorang kata yang mirip, bunyinya disimpan berdekatan. Model penyimpanan dan retrieval kata, ada beberapa model penyimpanan dan retrieval kata. Yang pertama, serial search model, yang kedua, parallel access model, yang ketiga, spreading activation network model.